Recording. Udah running belum recordingnya di? Sudah, Bu. Udah ya, Udah, udah. Bu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang penanggulangan KLB. Penanggulangan KLB atau wabah menurut Permenkes tahun 949 nomor 949 tahun 2004, intinya itu ada 3 komponen. Yang pertama adalah menangani penderita, kegiatan untuk menangani penderita. Yang kedua adalah mencegah perluasan kejadian, artinya mencegah penularan, dan mencegah perluasan kematian, menekan angka kematian. Ya, jadi upaya penanggulangan yang utama tuh ini. Yang sudah sakit bagaimana ditangani dengan baik hingga sembuh, dan yang belum sakit bagaimana dicegah agar tidak tertular. Kemudian yang sudah sakit ini angka kematiannya harus ditekan, jangan sampai meninggal. Ini prinsip dasar penanggulangan KLB atau wabah penyakit apapun, ya. Seperti ini. Nah, upaya penanggulangan KLB dilakukan secara dini kurang dari 24 jam terhitung sejak terjadinya KLB. Jadi, saat pertama kali ada alert atau informasi indikasi terjadinya KLB di suatu wilayah, itu tim petugas dari garda terdepannya, misalnya tim investigasi itu biasanya dari puskes ya, puskes setempat kalau punya dapat laporan harus segera turun lapangan dalam kurun waktu kurang dari 24 jam. Artinya di hari itu juga harus segera turun ya untuk melakukan investigasi awal. Itu standar dari Permenkes nomor 949. Ini teori programnya ya. Jadi menanggulangi KLB adalah letusan yang terjadi dalam cakupan wilayah yang paling kecil di suatu negara ya. Jadi misalnya kalau terjadi di satu kelurahan saja atau satu RW, satu RT itu sudah termasuk KLB seperti itu. Nah, ketika sudah terjadi maka harus langsung turun. Jadi ada tahap-tahapannya. Untuk penyakit-penyakit yang sudah di dalam list terstandarisasi WHO atau Kemenkes bahwa penyakit tersebut merupakan potensi untuk terjadi wabah suatu waktu, maka setiap negara harus menerapkan penyelenggaraan sistem kewaspadaan dini KLB. Sistem kewaspadaan dini ini adalah sistem surveillance yang dikerjakan secara rutin untuk memantau, memonitor apakah jumlah kasus dari penyakit tersebut masih di bawah kontrol atau masih normal atau tidak. Seperti itu. Kalau misalnya terjadi letupan sedikit saja, jadi letupan itu bukan hanya selalu yang sakit itu meningkat, tapi kalau yang mati meningkat pun dapat didefinisikan sebagai KLB gitu ya. Nah, penanggulangannya dari awal penyelidikan epidemiologis, ada pemeriksaan untuk diagnosis, pengobatan tata laksana ya, perawatan dan isolasi penderita termasuk tindakan karantina, pencegahan dan pengebalan. Pengebalan maksudnya adalah vaksinasi, pemusnahan penyebab penyakit, pemusnahan agent, penanganan jenazah akibat wabah, dan edukasi untuk pencegahan, penyuluhan kepada masyarakat. Ini jenis-jenis upaya penanggulangannya. Nah, ini sistem kewaspadaan dini KLB itu apa sih? Ya, tadi seperti yang saya jelaskan, sistem kewaspadaan yang diterapkan di setiap puskesmas kalau di negara kita ya, beserta faktor-faktornya. Jadi penyakit apa saja yang berpotensi, kemudian faktor yang bisa mempengaruhi itu diawasi oleh sistem pelayanan kesehatan yang paling primer di suatu wilayah atau di suatu negara menerapkan teknologi surveillance ini. Jadi sebenarnya ilmu investigasi wabah ini adalah ilmu yang berintegrasi dengan skill yang lain yaitu surveillance epidemiologi. Jadi kalau surveillance dalam suatu sistem pelayanan kesehatan itu sudah baik, maka akan sangat mudah mendeteksi adanya letupan dan seharusnya sudah bisa mencegah terjadinya letupan itu untuk meluas gitu, jangan sampai meluas, seharusnya sudah bisa terjadi. Tapi kalau sistem surveillance-nya tidak baik, maka biasanya akan kecolongan. Ya, kecolongannya adalah sudah sibuk dengan kegiatan yang lain,
kemudian pendataan surveillance-nya bolong-bolong, nggak jelas misalnya, kemudian tenaga kesehatannya terbatas, kemudian terjadi letupan. Untuk menentukan petugas mana yang akan turun saja, kepala puskesnya misalnya bingung karena nggak ada yang megang ini, nggak ada yang megang itu, sehingga membutuhkan waktu yang lebih panjang dari 24 jam untuk turun langsung ke lapangan. Nah, itu dapat menimbulkan cepat menyebar luasnya KLB. Seperti itu. Nah, ketika sistem surveillance dari suatu pelayanan kesehatan itu sudah baik, maka akan ada peringatan ya dari sistem kewaspadaan dininya. Kalau sudah terdeteksi, maka ada tata caranya bagaimana menginformasikan kepada jenjang pelayanan kesehatan yang lebih tinggi bahwa di wilayah tersebut berpotensi muncul KLB dalam kurun waktu tertentu. Ini terus ada jenis penyakit yang berpotensi KLB, apa saja. Di dalam list Permenkesnya ada, nanti saya akan kirimkan Permenkesnya. Kondisi rentan KLB itu kapan? Yaitu yang dilihat adalah kondisi masyarakatnya, lingkungannya, perilaku masyarakat seperti apa, dan bagaimana kondisi penyelenggara pelayanan kesehatan. Jadi, yang dijadikan patokan itu bukan cuma agent sama masyarakat, tapi bagaimana kesiapan pelayanan kesehatan itu untuk menghadapi KLB, ya. Bisa dianggap rentan ketika pelayanan kesehatannya tidak adekuat. Seperti itu, misalnya buat ngelayanin pelayanan dasar aja kayak imunisasi dasar, kemudian pengobatan-pengobatan 10 penyakit yang biasa muncul saja masih keteteran, misalnya gimana mau siap siaga menghadapi KLB seperti itu ya. Nah, di langkah awal itu ketika sudah di list nama-nama penyakit yang memang potensi KLB, maka perlu dilakukan penyelidikan epidemiologi di masa-masa meningginya jumlah kasus dari bulan ke bulan, misalnya kayak DBD. DBD itu kan termasuk kasus musiman ya, masih musiman lah walaupun sekarang polanya sudah lumayan tidak beraturan jika dibandingkan dengan pola tahun-tahun sebelumnya. Nah, misalnya di antara Desember, Januari, Februari, nah itu kan sudah mulai naik tuh kurva jumlah kasus DBD. Perlu dilakukan PE dari awal lonjakan kasus ya. PE itu penyelidikan epidemiologi yang dilakukan oleh tim petugas kesehatan di pelayanan kesehatan primer langsung ke masyarakat, turun ke rumah-rumah warga yang kasusnya positif seperti itu. Ada apa saja? Yang pertama, pengumpulan data kesakitan dan kematian. Ya, ini bisa dari data yang jumlah kunjungan pasien di Vaskes, atau bisa juga menjemput bola ya, surveillance aktif. Kemudian pemeriksaan fisik dan laboratorium serta penegakan diagnosis dia benar enggak DBD. Kemudian pengamatan terhadap penduduk sama pemeriksaan terhadap makhluk hidup lain, artinya adalah kalau dia DBD maka yang dilihat adalah jentiknya, bagaimana angka bebas jentik di wilayah tersebut, seperti itu. Nah, tujuan PE yang paling umum adalah mencegah meluas atau penanggulangan dan mencegah terulang di masa yang akan datang, yaitu pengendalian. Tujuan khususnya yang pertama adalah untuk mendiagnosis, yang kedua adalah memastikan bahwa itu betul KLB. Jadi ini skill utama yang harus dimiliki oleh seorang epidemiologis ketika melihat data. Angka yang naik belum tentu dia letupan. Karena dalam ilmu epidemiologi kita mengenal istilah pseudoepidemiologi. Pseudoepidemiologi itu tulisannya kayak gini. Pseudoepidemiologi artinya pseudoepidemi ya. Pseudoepidemi itu artinya adalah letupan yang semu, yang seperti KLB tapi ternyata bukan. Nanti kita akan belajar kapan bisa terjadi pseudoepidemi. Kemudian identifikasi populasi atau daerah yang rentan dan mengidentifikasi sumber dan cara penularan. Ini tujuannya penyelidikan. Nah, kapan dikatakan itu KLB? Ini masih sesuai Permenkes ya. Ketika pertama timbul suatu kejadian penyakit menular ya, yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal, artinya penyakit menularnya baru. Kemudian yang kedua,
peningkatan kejadian penyakit terus-menerus selama 3 kurun waktu berturut-turut menurut penyakitnya. Kenapa tidak ditentukan waktu yang baku? Karena masa inkubasi hingga proses perjalanan penyakit atau riwayat alamiah untuk setiap penyakit menular itu berbeda-beda. Ada yang sifatnya akut, sangat cepat, ada yang sifatnya agak laten. Butuh beberapa minggu baru kelihatan bahwa dia tertular, misalnya jumlah angka kesakitannya naik, seperti itu. Contohnya adalah diare. Kalau diare, dia termasuk walaupun dia gejala ya, tapi let's say apa sih yang paling sering kalau misalnya diagnosis diare yang diderita oleh pasien kalau di pelayanan kesehatan diagnosisnya apa? GE ya, gastroenteritis ya? Atau apa? Biasanya GE, Bu. Biasanya GE. Oke, let's say lah GE gastroenteritis. Nah, kalau diare itu 3 kurun waktu berturut-turutnya apakah dalam satuan jam atau hari atau minggu? Jam ya. Hari kali ya. Hari ya. Misalnya dalam urutan hari di musim hujan biasanya jumlah kasus baru penderita diare akan lebih meningkat dibandingkan musim kemarau ya. Terkait dengan sanitasi dan lain-lain. Nah, misalnya kita sudah masuk musim penghujan di bulan September Oktober misalnya. Nah, September Oktober ini mulai naik nih jumlah penderita diare yang dalam satu wilayah. Misalnya ada 100 kunjungan, jangan 100 kunjungan lah. Berapa sih kalau misalnya puskes yang wilayahnya puskes kelurahan misalnya, kunjungan ada nggak 100? Kayaknya kebanyakan ya. Misalnya 20. Puluhan ya. Puluhan. 20, misalnya di hari pertama ada 10 kasus. Kemudian di hari kedua naik menjadi 20 kasus. Di hari ketiga naik jadi 30 kasus. Nah, dalam 3 hari ini, kalau terjadi peningkatan yang signifikan, ya, ini kan 2 kali lipat nih. Ini juga 2 kali lipat, 3 kali lipat dari 10 kasus. Maka perlu diindikasi bahwa sepertinya ini adalah letupan, gitu. Walaupun nanti ada langkah berikutnya untuk memastikan, gitu ya, itu diare. Seperti itu. Kalau DBD itu kan inkubasinya lumayan lama ya. 5-7 hari baru kelihatan ya kalau hasil cek lab ya. Belum bisa kelihatan tuh apa tuh kemarin waktu itu saya pernah dijelasin sama dokter anak. Apanya ya kalau dilihat ya kalau DBD ya? Trombosit ya? Trombositnya, Bu. Ya, trombositnya. Nah, ketika masuk fase pelana kuda baru bisa dilihat konfirmasi hasil laboratoriumnya yang yakin itu di hari kelima dan seterusnya gitu. Kalau baru hari ketiga keempat masih rancu yang biasanya bisa misdiagnosis. Nah, artinya jumlah akumulasi laporan kasusnya itu biasanya dihitungnya mingguan. Nah, ini bisa dilihat dari minggu pertama misalnya berapa kasus DBD. Misalnya kita mau hitung rawat inap di rumah sakit. Di minggu pertama, oh ada 5 kasus dari pasien DBD yang dirawat inap. Terus minggu kedua dia naik jadi 15. Minggu ketiga dia naik jadi 30. Wah, ini kita lihat peningkatan yang signifikan, maka ada indikasi terjadi KLB. Seperti itu. Atau kalau bukan penyakit, poin yang ketiga kita lihat di sini adalah peningkatan kematian. Ya, 2 kali lipat atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya. Gitu. Jadi enggak melulu kesakitan tapi kematian. Nah, selanjutnya, penderita baru dalam 1 bulan menunjukkan kenaikan 2 kali lipat atau lebih bila dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan dalam tahun sebelumnya. Nah, ini perbandingannya dalam kurva yang panjang, yaitu kurva tahunan. Maka, inilah pentingnya sistem surveillance dari sebuah pelayanan kesehatan. Ya, kalau kita nggak punya data yang bagus dari tahun sebelumnya, maka kita nggak punya pembanding. Ya, kalau misalnya kebanyakan petugas kesehatan di tempat itu orang baru, misalnya baru tahun ini bekerja, kemudian dia merasa kok kasusnya banyak banget gitu.
Ini dari perasaan doang ya, yang biasanya nanganin 1-2 pasien terus satu orang bisa nanganin 5-10 pasien. Dia merasa ini lebih banyak, tapi ketika dibandingkan sama data tahun lalu itu nggak bisa. Kenapa? Karena ternyata Vaskesnya nggak punya data surveillance dari tahun sebelumnya yang agak susah gitu. Nah, ini kriteria KLB berikutnya adalah angka kesakitan rata-rata per bulan selama 1 tahun menunjukkan kenaikan 2 kali lipat. Ini kuncinya, atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan dari tahun sebelumnya, atau case fatality rate. Case fatality rate adalah apa? Kalau kita definisikan secara harfiah apa? Case fatality rate. Tingkat Kasus kematian ya. Kematian ya, Bu. tingkat Jadi berapa kefatalan banyak orang yang mati kasus. Berapa banyak orang yang mati dari kasus. Dari banyaknya Dari kasus. banyaknya kasus. dari banyaknya kasus yang terkonfirmasi, gitu ya. Dari banyaknya Bu. kasus yang Iya. terkonfirmasi, bukan dari jumlah populasi berisiko. Karena penyebut itu sangat menentukan. Ya. Nah, case fatality rate dari suatu penyakit dalam satu kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan 50% atau lebih dibandingkan CFR dari periode sebelumnya. Biasanya CFR-nya cuma 1% misalnya. Oh, kemudian tahun depannya CFR-nya jadi 2%. Wah, ini bisa diindikasi bahwa terjadinya KLB. Artinya apa? KLB ini bisa muncul akibat misalnya agent-nya yang semakin ganas, ya, atau tingkat kerentanan masyarakatnya yang semakin lemah, misalnya, atau sistem pelayanan kesehatannya yang kurang baik, seperti itu. Kemudian proportional rate. Proportional rate penderita baru dari suatu periode tertentu menunjukkan kenaikan 2 kali lipat atau lebih dibandingkan periode yang sama. Artinya apa? Jumlah penderita baru ya dibandingkan jumlah penderita lama dari suatu periode tertentu naik 2 kali lipat. Nah, indikator naik ini pasti ada pembanding. Itulah pentingnya data surveillance gitu ya. Nah, kalau misalnya kolera sama DBD, di sini ada apa namanya? Kriteria khusus. Setiap peningkatan kasus dari periode sebelumnya pada daerah endemis. Jadi kalau kolera sama DBD masih disebutnya adalah penyakit endemis. Tapi kayaknya ini masih berlaku nggak? Karena ini kan Permenkesnya tahun 2004. DBD sekarang masih endemis nggak ya? Kayaknya hampir di seluruh wilayah udah ada ya. Selama dia di Indonesia, maksudnya endemis di sini adalah ketika di satu negara ini full semuanya terjangkit DBD, maka kita nggak bisa sebut endemis lagi. Beda halnya dengan filariasis. Filariasis itu kalau di Indonesia masih endemis, ya kan? Tapi kalau DBD di Indonesia aja dia nggak bisa kita bilang endemis kecuali dalam cakupan internasional. Nah, DBD ini masih endemis, artinya adalah endemis itu terjadi di berbagai negara saja, beberapa negara saja. Tropical disease masuknya ya. Iya, tropical disease. Tapi kayak di negara yang dingin, 4 musim itu jarang sekali ditemukan DBD. Nggak ada, nyamuknya beku ya. Nyamuknya beku. Kemudian, nah, terdapat 1 atau lebih penderita baru di mana pada periode 4 minggu sebelumnya. Nah, jadi kan kalau DBD sama kolera ini hitungannya mingguan. Daerah tersebut dinyatakan bebas dari penyakit yang bersangkutan. Nah, kalau sudah dikatakan bebas, tapi 1 bulan itu baru muncul lagi, ya, ada penderita lagi, maka itu ada indikasi DBD, indikasi KLB gitu. Makanya waktu awal-awal COVID nih saya pernah ikut forumnya guru besar FKM UI. Jadi waktu itu nggak sengaja saya mau ketemu salah satu profesor yang sekarang udah meninggal ya. Dosen pembimbing saya, Prof. Bambang Sutrisna, meninggal tanggal 23 Maret akibat COVID. Nah, di pertengahan Maret, di awal Maret saya ketemu beliau buat minta tanda tangan. Terus saya disuruh ikut forumnya para profesor FKM UI. Terus ngomongin masalah COVID yang waktu itu belum ada ya. Di Indonesia tanggal 2-nya kan baru kedeteksi ada 2 kasus baru. Iya, ada 2 kasus indeks. Nggak tahu itu indeks beneran apa enggak, saya nggak tahu. Nah, itu Pak Syahrizal
salah satu konsultan Nakemkes kalau nggak salah, Pak Syahrizal bilang untuk memastikan bahwa suatu wilayah itu bebas KLB adalah harus selama 2 kali masa inkubasi. Ya, 2 kali masa inkubasi, jumlah kasus barunya 0, baru bisa kita katakan wilayah tersebut bebas KLB atau wabah. 2 kali masa inkubasi artinya sangat tergantung dengan penyakitnya. Misalnya kalau Penyakitnya iya. COVID itu masa inkubasinya kan 1 sampai 14 hari. 14. Artinya 14 hari. kalau 14 misalnya hari. 2 kali masa inkubasi artinya dalam kurun waktu 28 hari minimal ya. 8 hari. Nah, di hari 29 kita lihat apakah ada kasus baru atau tidak. Kalau tidak ada kasus baru, maka baru dikatakan wilayah tersebut bebas dari wabah KLB. COVID-19 gitu. Nah, Wabah kalau COVID. misalnya muncul lagi, Hmm. kalau misal muncul lagi itu potensi KLB lagi atau gelombang kedua, second wave gitu ya. Jadi kapan bisa dikatakan gelombang kedua? Ketika muncul lagi kasus baru ketika sudah terbebas selama 2 kali masa inkubasi. Jadi jangan sekali-kali menyebut kita kena second wave saat yang first wave-nya ini belum selesai, bahkan masih terus ditemukan kasus baru. Atau misalnya baru jeda seminggu terus tidak ada kasus baru, di hari ke-8 muncul kasus baru. Kita belum bisa bilang itu second wave ya. Kita harus mengasumsikan bahwa itu masih dalam tahapan first wave atau gelombang pertama yang kalau dalam kurva itu masuknya ke kurva yang melandai di akhir. Seperti itu. Jadi kriterianya seperti itu. Nah, ini ada pengecualian lagi adalah kasus keracunan makanan dan keracunan pestisida. Kalau keracunan makanan dan keracunan pestisida ini eksklusif, artinya kalau ada satu kasus saja itu sudah disebut KLB. Baik dia sakit akut atau maksudnya gejala akut atau meninggal ya. Ada satu kasus saja itu sudah disebut KLB. Nah, penetapan daerah wabah. Penetapan daerah wabah dilakukan apabila situasi KLB itu berkembang meningkat. Jadi nggak bisa wali kota bilang ini wabah ya. Wali kota itu hanya boleh bilang ini KLB. Ketika sudah meluas ke wilayah yang lain, maka baru bisa disebut sebagai wabah. Nah, secara epidemiologis, data penyakit menunjukkan peningkatan angka kesakitan atau kematian. Lalu yang kedua, bisa dikatakan wabah apabila terganggunya ini. Jadi, orang sakit atau kondisi penyakit itu sangat berpengaruh terhadap aspek yang lain. Keadaan masyarakat berdasarkan aspek sosial, budaya, ekonomi, dan pertimbangan keamanan. Ini yang sedang kita rasakan ya. Cuman gara-gara virus semua terdampak ya, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Herannya yang sudah terdampak saja enggak kapok gitu. Enggak kapoknya udah tahu ini akibat virus. Kenapa virusnya enggak diselesain dulu? Ya, pada takut miskin. Oke, lanjut. Nah, kemudian kita mau bahas mengenai kurva wabah, jenis wabah yang dibagi atau diklasifikasikan berdasarkan jenis kurvanya. Nah, dalam istilah epidemiologi kita punya 2 jenis kurva epidemik. Yang pertama adalah common source. Common source. Yang kedua adalah propagated. Apa bedanya? Common source dalam istilah lain kita juga bisa sebut dengan point source. Artinya adalah sumbernya itu satu. Ya, epidemi yang terjadi seperti ini biasanya ditularkan oleh suatu perantara. Misalnya makanan, air yang digunakan oleh penderita, sumbernya sama. Contohnya adalah wabah kolera yang waktu itu diidentifikasi oleh John Snow. Dia point source, sumbernya satu. Dan biasanya ini perantaranya adalah lingkungan. Ya, maka penyebarannya cepat sekali. Timbul gejalanya cepat. Putus-putus suaranya, Bu. Halo? Masih putus-putus nggak? Ya, Bu. Udah jelas lagi. Ya, Bu. Udah. Oke. Tadi putus-putus. Nah, ini timbul gejalanya cepat, korbannya banyak karena terjadi dalam satu waktu yang berbarengan, kemudian cepat mencapai puncak, tapi juga lenyapnya cepat juga.
Kenapa bisa seperti itu? Karena, bentar. Intan agak berisik, saya mute bentar ya Intan. Nah, lenyapnya penyakit juga cepat karena yang bawa itu lingkungan gitu. Jadi kayak Suaranya kurang diare akibat kolera, ya. kurang kencang. Tes. Nah, itu udah bagus. Oke. Udah bagus. Saya udah teriak-teriak ini. Abis ini beliin saya minuman ya. Oke, salah. Nah, diare akibat kolera yang dibawa oleh sumber air, ya, yang dicurigai dia tercemar oleh patogen tertentu ketika zamannya Jon Snow itu termasuk common source epidemic. Jadi ciri khasnya adalah dia dibawa oleh faktor lingkungan, bisa makanan, air, dan lain-lain, atau udara yang mengandung gas beracun misalnya. Bukan agent biologis ya kalau lewat udara itu, kecuali dia agent biologis kemudian orang-orang yang di dalamnya itu terisolasi dalam satu tempat yang menghirup udara yang sama. Ya, itu bisa masuknya common source atau point source. Tapi kalau misalnya penyebaran melalui udara itu biasanya kita sering mendefinisikannya ketika agentnya adalah zat kimia berbahaya yang kemudian dihirup oleh banyak orang dalam satu waktu yang sama, kemudian timbul gejalanya cepat, korbannya banyak, serentak, dan cepat mencapai puncak. Tapi sembuhnya juga cepat, maksudnya adalah sekali sembuh juga banyak yang sembuh karena apa? Karena terjadinya hanya dalam satu titik serentak gitu ya. Nah ini, jadi ciri khasnya masa inkubasinya 1 atau 2, epideminya, kemudian penurunan cepat, biasanya tidak lebih dari 1 kali masa inkubasi setelah sumber infeksi dihilangkan. Jadi keuntungannya yang common source atau point source adalah ketika kita sudah tahu sumber pencemarannya di mana, sumber agentnya, media agentnya ada di mana, lalu kita hilangkan, maka kurvanya akan langsung turun gitu. Kemudian jelas dibatasi oleh waktu tertentu, jangka penularan penyakit singkat, atau misalnya keracunan makanan. KLB keracunan makanan di sekolahan, asalnya dari kantin. Terus kalau kantinnya ditutup, udah besoknya nggak akan ada KLB lagi. Tinggal menunggu masa pemulihan korbannya gitu ya, atau siswa-siswi yang keracunan makanan itu. Masa inkubasi pendek. Terus dosisnya sama. Karena sumbernya sama, maka dosisnya sama. Banyak organisme penyakit yang ditularkan itu sama. Kemudian episodenya tunggal. Kalau COVID episodenya tunggal nggak? Enggak ya? Bercabang, Bu. Bercabang, Bu. Episodenya kayak ini. Kayak tersanjung zaman dulu. Bukan kayak drama Korea. Kalau drama Korea kan singkat-singkat tuh. Cuman 20 episode. Iya, Nah, Bu. kalau tersanjung sampai ribuan episode. Nah, episodenya panjang. Kalau COVID, kalau yang point source atau common source ini episodenya tunggal. Terus penderita terinfeksi pada saat yang sama atau kurun waktu yang relatif singkat. Ya, itu ciri khasnya. Nah, gambarnya seperti ini. Kalau kita melihat pakai kacamata orang awam, kita akan melihat bahwa puncaknya di sini doang kan. Nih. Ya, padahal salah. Padahal kurva yang sebenarnya adalah seperti ini. Ya. Kurva yang sebenarnya adalah seperti ini. Jadi kalau mau bikin kurva itu ada Berarti dia tarifnya, Bu. Ada tahapan smoothing ya, ada tahapan smoothing. Nah, ini masuknya adalah ini watery diarrhea dari bukunya Kelsey dari bulan Maret sampai April, ini satu periode. Kalau watery diarrhea misalnya kita anggap dari air yang tercemar, maka periodenya cukup singkat ya, dari Maret sampai April. 1 bulan. Tadi ada dikit, kemudian banyak. Nah, ini berarti kan hitungan. Oh, berarti Bu, hitungnya, Bu. Bu, berarti hitungnya dari pas mulai ada penyakit itu meskipun cuma sedikit-sedikit sampai terakhir yang benar-benar habis penyakitnya, Bu. Iya, betul. Itulah cara kita membuat kurva epidemi ya, dari kasus indeks. Dari kasus indeksnya kita tarik garis kalau manual ya, hingga sampai ditemukan kasus terakhir
hingga 2 kali masa inkubasi tidak ada kasus, itu baru kita bilang kurva epideminya selesai. Dan kita baru bisa bilang itu jenisnya apakah kurvanya point source atau common source ya, atau propagated. Itu untuk yang point source. Nah, yang kedua propagated epidemic. Nah, propagated epidemic ini biasanya kita sebut person to person epidemic ya, yang penularannya dari orang ke orang atau kontak epidemic. Epidemi ditularkan oleh manusia atau hewan reservoir dengan cara kontak langsung atau tidak langsung kepada manusia lainnya. Nah, yang pertama ciri khasnya propagated itu kebalikannya dari point source, yaitu gejalanya perlahan-lahan, kemudian peningkatannya lambat, lenyapnya juga lambat. Contoh mudahnya yang ini kayak COVID sekarang, itu dia propagated. Nah, terjadinya kasus dalam beberapa masa inkubasi. Jadi kalau dari awal kasus indeks COVID yang ada di Indonesia, let's say tanggal 2 Maret itu kan kasus indeks. Artinya inkubasi mereka kan startnya dari pertengahan bulan Februari ya, atau bilanglah minggu ketiga bulan Februari. Nah, kalau kita bandingkan sama mereka yang sekarang sedang ada di Wisma Atlet, itu kan masa inkubasinya nggak sama dengan kasus indeks yang pertama. Masa inkubasi mereka ada di Wisma Atlet ini kebanyakan antara akhir Agustus misalnya sampai awal September. Itu gapnya jauh sampai 6 bulan. Artinya masa inkubasinya banyak gitu ya. Banyak itu bukan berarti lebih panjang, tapi setiap orang punya periode masa inkubasi yang berbeda-beda. Berbeda-beda ya, Bu? Iya, berbeda-beda. Kemudian penurunannya lambat. Kenapa? Karena mulainya juga beda-beda. Gitu ya, mulai tertularnya pun beda-beda. Nah, berhenti dengan sendirinya, kita nggak bisa prediksi ya. Yang hanya bisa kita intervensi adalah bagaimana cara mendeteksi kasus baru, kemudian bagaimana cara mencegah penularan, bagaimana cara mendiagnosis yang baik, tadi deteksi ya, dan bagaimana cara tata laksana sehingga tidak menimbulkan kematian. Kemudian tidak dibatasi waktu yang jelas. Ini yang sedang kita semua rasakan, kita digantung sama COVID ya. Digantung. Karena emang ini ciri khasnya propagated ya, digantung. Nah, kemudian jangka panjang ya, jangka waktu penularan penyakitnya lama, masa inkubasi panjang, kemudian dosisnya sebenarnya organismenya sedikit. Jadi dari orang ke orang itu kan nggak butuh banyak ya. Beda sama misalnya kalau dari air yang tercemar E. coli. Kalau kadar E. coli-nya rendah, kemudian kita konsumsi mungkin tidak akan menimbulkan penyakit. Tapi beda dengan virus. Ya, once virus itu masuk ke tubuh manusia, walaupun konsentrasinya rendah, tapi kemudian imun kita tidak siap menerimanya, maka dengan dosis rendah ini tetap bisa menyebabkan penyakit juga gitu. Kemudian episodenya majemuk yang tadi saya bilang episodenya panjang ya, beda periode, sifatnya majemuk. Penderita terinfeksi dalam waktu yang tidak sama. Tadi sesuai. Nah, jadi kayak begini. Seperti ada banyak puncak ya, seperti ada banyak puncak. Ingat, walaupun jeda misalnya di gambar ini antara tanggal 25 sampai tanggal 28 ini nggak ada kasus baru. Tapi selama dia belum masuk 2 kali masa inkubasi, kita belum bisa bilang bahwa wabahnya selesai. Ya, kita belum bisa bilang bahwa wabahnya selesai. Jadi kalau misalnya mata kita sedang berada di posisi tanggal 20 sekarang tanggal 25 April misalnya nih di sini, ini contohnya wabah campak yang terjadi dulu sekali ya. Saya lupa tahun berapa. Nah, ini kita belum bisa bilang bahwa ini selesai. Mungkin pada saat itu di tanggal 25 April itu orang-orang mengira oh ini akan selesai. Artinya kurvanya akan hanya seperti ini. Tapi ternyata muncul lagi di tanggal 28. Nah, pertanyaan saya, apakah kasus yang muncul di tanggal 28 ini gelombang kedua atau bukan? Bukan. Bukan. Bukan, Bu. Sebenarnya belum selesai ya, Bu. Karena belum selesai. Kelanjutannya, Bu. Belum selesai. Karena belum selesai. Jadi tepat tidak misalnya kita bikin kurvanya ada 3 puncak di sini. Bener nggak? Enggak. Tetap aja harus Tetap aja. Pertanyaan saya,
Di titik mana kita memulai garis puncak? 4. 4. 0 itu Nih, di soalnya sini udah ada. nih. Di tanggal Ya 4. itu udah ada kan ya, Bu? Nah, di tanggal 4 sudah ada kasus indeks Udah di ada. Jersey, ya, ini di Amerika, maka titik penarikan kurvanya itu adanya di Dari sini. 0. Sehingga kalau kita lihat kurvanya akan sangat landai, ya kan? Nah, ini kita nggak tahu Ya. nih. Ini di tanggal 16 ini kan masih ada satu kasus nih. Kita belum bisa bilang Iya. bahwa wabahnya sudah selesai, maka kurvanya harus menggantung kayak gini sampai nanti selesai wabah. Jadi kelengkapan kurva hanya bisa digambarkan ketika wabahnya sudah selesai. Nah, kalau kamu buka situsnya BNPB atau Kemkes atau yang lain-lain yang menyediakan data kurva epidemi itu bentuknya pasti sekarang lagi di atas ya. Lagi di atas dan kemungkinan akan terus naik dulu nih. Jadi belum nyampe puncak nih kita nih. Udah 6 bulan lewat ya? 7 bulan? 7 bulan ya? Belum sampai puncak. Dari Maret, April. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. 7 bulan. September ini bulan ke-7 ya. Iya. Nah, belum sampai puncak. Kebayangkan masih betapa panjangnya pandemi. Maka hemat-hemat ya, jangan jajan melulu. Nggak nyambung. Nyambung sih. Oke, nyambung ya. Nyambung banget, Bu. Benar. Oke, kemudian ini kelompok penyakit menular. Ini ya tadi prinsip dasarnya. Maka kalau orang epid yang paham kurva, ya, yang kemudian ada pejabat pemerintah yang bilang kita mau ada gelombang kedua, ya saat baca beritanya, tonton beritanya kita cuma bisa ketawa ya. Hahaha. Kenapa? Karena kurva kurva yang pertama aja belum selesai gitu kan. Udah bilang gelombang kedua. Oke, kemudian kelompok penyakit menular ini ada jenis penyakit yang butuh karantina, penyakit karantina ya, atau penyakit yang potensi menjalar cepat atau mempunyai mortalitas tinggi. Kalau penyakit akibat vektor itu nggak bisa kita karantina kayak DBD. Lucu ya. Kalau kita karantina orang sakit DBD, kan orang yang sakitnya nggak kemana-mana, tapi nyamuknya kemana-mana kan? Nyamuknya kemana-mana, artinya penularan masih tetap bisa terjadi gitu. Beda dengan COVID ya, COVID misalnya atau kalau diare pun kenapa diare itu nggak bisa dikarantina? Karena ini sangat bergantung pada sanitasi lingkungan. Orang yang sakit diare misalnya dikarantina aja di rumah, tapi kemudian ketika dia BAB, sanitasi toiletnya itu nggak bagus, aliran airnya ke rumah tetangganya, tetangganya potensi ketularan nggak? Potensi ketularan juga, gitu ya. Bu, Lagi azan ya? Iya, Bu, azan. Ya, kita stop dulu ya. Oke, Bu.
Hai, sudah selesai azannya di tempat masing-masing? Saya udah lewat, Bu. Aku udah, Bu. Kita lanjut ya. Nah, Ya, ini Bu. ada jenis penyakit lain yang potensial wabah. Contohnya malaria, frambusia, influenza musiman maksudnya, kemudian antraks, hepatitis, tipes, meningitis, encephalitis, sama tetanus. Ini kebanyakan masa inkubasinya agak lambat ya, cenderung lambat. Maka kalau terjadi KLB dari jenis-jenis penyakit ini, sistem pelaporannya adalah dalam kurun waktu 24 jam, kemudian metodenya menggunakan formulir W1. Jadi ini ada di standarnya sistem kewaspadaan dini KLB. Nanti saya kasih buku pedomannya seperti apa sih wujudnya formulir W1. Kemudian dalam masa pemantauan KLB di suatu wilayah itu petugas kesehatan di wilayah setempat itu setiap minggunya harus membuat laporan dengan menggunakan formulir W2 sampai insiden penyakit kembali kembali normal. Itu bagaimana caranya? Nah, kalau penyakit menular yang tidak menimbulkan wabah, tidak potensi wabah, tapi ada programnya. Contohnya kecacingan, lepra, TB, sifilis, gonore, filariasis, AIDS. Ini kan jenis-jenis penyakit yang menular tapi dia tidak berpotensi wabah. Nah, kenapa? Karena masa inkubasinya cenderung panjang. Kalau kecacingan ini kan kayak silent disease ya. Dan terutama hanya menyerang anak usia sekolah, balita atau anak usia sekolah yang kebanyakan tidak terdeteksi gitu. Jadi gejalanya tidak terdeteksi, kemudian prognosisnya juga cenderung baik kecacingan, tapi sebenarnya nggak bisa dibilang baik juga sih karena efek jangka panjangnya adalah keterlambatan proses tumbuh kembang ya, dan turunnya IQ kalau kita lihat jangka panjang ke sana. Tapi nggak bisa disebut wabah kalau seperti itu, karena wabah itu hanya bisa dinilai ketika gejalanya parah, kemudian sangat potensial menyebabkan kematian. Nah, ini kan penyakit-penyakit ini cenderung inkubasinya panjang, ya, gejalanya beragam. Nah, ini termasuk penyakit yang diprogramkan, artinya adalah penyakit yang menurut standar WHO harus diperhatikan, ya, karena masih belum dapat diatasi di berbagai negara, khususnya negara berkembang. Maka bagaimana sistem penanganannya, yaitu setiap puskes kecamatan harus membuat laporan bulanan ya kepada level yang atas, dinas kesehatan kota atau provinsi hingga ke pusat. Ini sistemnya. Jadi sistem surveillance-nya tetap berjalan supaya kita tahu. Kayak AIDS ini kan sebenarnya jenis penyakit yang kalau kita lihat kurvanya dia seperti fenomena gunung es ya. Yang muncul angka-angkanya di setiap vaskes itu hanya mereka yang sudah terdeteksi secara eksidental. Misalnya ibu hamil yang nggak sengaja tahu-tahu kedeteksi positif karena memang harus ada pemeriksaan HIV, atau misalnya pemeriksaan pada kelompok berisiko seperti penasun dan pekerja seks komersil. Tapi kalau di masyarakat umum itu kan jarang ada screening di sana ya. Jadi kita tidak bisa melihat berapa sih jumlah yang sebenarnya. Jadi AIDS ini yang kelihatan di sini. Maka sistem penanganannya pun berbeda. Nah, ini adalah standar skala prioritas ketika kita mau melakukan investigasi wabah. Ya, patokannya adalah dari agentnya dulu sama dari sumber penularan.
atau cara penularan. Ketika ada muncul KLB atau wabah yang agennya kita sudah tahu, ya. Kemudian sumber cara penularannya juga kita sudah tahu, artinya penyakit tersebut sudah familiar dengan kita, maka apa yang mesti dilakukan oleh tim penyelidikan epidemiologi atau petugas kesehatan setempat? Yang pertama adalah untuk investigasi itu dapat dikurangi, artinya bukan menjadi prioritas. Di sini plusnya cuma satu. Artinya investigasi bukan menjadi prioritas karena kita sudah tahu agennya apa, sudah tahu sumber penularannya seperti apa, maka seharusnya sudah punya standar upaya pencegahan dan penata laksanaan yang tepat. Maka SDM yang ada lebih baik dikerahkan utamanya untuk melakukan kontrol. Kontrol di sini plusnya 3, artinya diutamakan. Untuk apa? Agar penyebarannya tidak meluas atau terkontrol, dan yang sudah sakit kita kontrol agar bisa cepat sembuh dan tidak menimbulkan kematian. Di situ. Jadi ketika itu ya, agent dan sumber penularannya sudah sama-sama diketahui, maka skala prioritasnya adalah pengontrolan. Nah, ketika kondisi yang lainnya, ketika agentnya diketahui, kemudian kita belum mengetahui cara penularannya, maka di sini ada bagian yang urgent, yaitu kita harus melakukan investigasi turun ke lapangan untuk mencari tahu bagaimana cara si agent ini menular. Misalnya waktu awal-awal muncul COVID-19 di bulan Desember akhir dan Januari, ya, di Cina waktu di Wuhan. Nah, ketika sampel darah atau sampel apa ya yang diambil dari pasien COVID saat itu diteliti, kemudian peneliti menemukan bahwa terdapat agen jenis virus baru. Nah, pada saat itu, ilmu mengenai tata cara penularan agen dari orang ke orang masih sangat minim. Maka, upaya yang perlu dilakukan adalah investigasi yang optimal. Supaya apa? Ketika kita sudah tahu bagaimana cara penularannya, maka harapannya adalah pemangku kebijakan setempat bisa langsung membuat standar upaya pencegahan. Gitu ya. Bisa membuat standar upaya pencegahan. Jadi yang diutamakan adalah investigasi. Nah, yang merupakan kesalahan fatal, kesalahan internasional sih kalau menurut saya, kesalahan fatal internasional adalah ketika sudah dideteksinya kasus baru, kalau kita ngomongin masalah COVID ya, di bulan Desember itu di Wuhan, yang kemudian negara Cina itu menutup-nutupi bahkan membatasi akses WHO untuk masuk hingga sampai pertengahan Januari, ya, yang ternyata pada saat itu jumlahnya sudah banyak dan it's too late gitu, it's too late buat mengontrol penyebar luasan KLB yang hanya tadinya terpusat di kota Wuhan saja. Jadi ya kita pun terdampak sekarang akhirnya masuk ke Indonesia, gitu ya. Jadi ini menurut saya yang terlambat dilakukan. Investigasi ketika terlambat dilakukan maka hasilnya akan sangat fatal. Nah, kemudian kontrol ini tidak dijadikan prioritas gitu. Nah, kemudian ketika kondisinya agennya tidak diketahui tapi sudah tahu cara penularannya, ini contohnya yang paling mudah seperti kasusnya kolera saat dideteksi oleh John Snow. Saat itu, karena keterbatasan teknologi yang ada, mereka belum paham prinsip mikroorganisme, maka si John Snow ini sudah tahu bahwa mereka yang kena kolera itu berasal dari konsumsi sumber air minum yang sama, dari aliran yang sama. Maka dia sudah bisa membuat asumsi bahwa penularan dari sumber air. Nah, ini kan sudah tahu. Maka langkah berikutnya adalah harus melakukan investigasi yang optimal untuk mengetahui apa agen penyebabnya. Apa kegunaan mengetahui agen penyebab? Dengan tahu siapa agen penyebabnya, jenisnya apa, kita dapat mengenal karakteristik si agen, ya. Berapa tingkat ketahanan agen di dalam di luar sel host, kemudian agen ini
bisa dibunuh dengan apa saja misalnya. Nah, itu yang ilmu-ilmu yang bisa didapatkan ketika kita sudah tahu agentnya apa atau masuk jenis apa. Nah, kemudian karena sumber penularannya sudah tahu, maka upaya kontrolnya pun dioptimalkan. Jadi di sini dua-duanya harus dioptimalkan. Jadi apapun agentnya, selama kita sudah tahu nularnya lewat air, maka air itu harus segera disterilisasi. Atau kalau kita belum tahu cara sterilisasinya, maka orang-orang kita harus larang untuk menggunakan air itu. Seperti itu ya. Jadi kontrolnya pun harus dioptimalkan. Nah, kondisi yang terakhir adalah ketika keduanya tidak diketahui. Jangankan melakukan kontrol ya, ini jenis penyakit apa aja kita nggak tahu, maka ya udah kerahkan seluruh tenaga untuk melakukan investigasi dulu. Seperti itu. Ini prinsip dasar yang diterapkan di seluruh dunia seperti ini, teman-teman. Jadi hanya dalam tabel 2x3, tapi bermakna sekali ya. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanya dulu? Saya mau tanya yang tadi Bu, yang kasus KLB itu, untuk kasus keracunan, kenapa dia indikatornya cuma dengan adanya satu pasien aja itu udah bisa dikatakan KLB? Apa karena kasus keracunan itu kan kemungkinan besar penyebabnya dari satu ya Bu, dari satu sumber. Jadi kan ketika ditemukan satu orang bisa aja orangnya penderita-penderita keracunan yang lainnya gitu. Nah, untuk yang kasus keracunan makanan, dikatakan KLB itu kenapa dengan satu angka kematian saja sudah bisa dikatakan KLB? Karena pertama, kondisi keracunan adalah kondisi yang tidak lazim, gitu ya. Kondisi yang tidak lazim. Kemudian dia asalnya adalah point source. Point source artinya bagaimana ya cara menjelaskannya? Jadi ketika ada satu sumber ya yang menjadi sumber penularan yang kemudian dalam satu waktu menyebabkan keracunan makanan, teman-teman seperti ini. Jadi bisa jadi kamu nih suatu waktu belanja ke supermarket, kemudian beli makanan kaleng, ya beli makanan kaleng. Nah kemudian muncul ketika kamu beli makanan kaleng itu kamu makan kayak buahan atau daging olahan misalnya, kamu makan makanan itu kemudian kamu muntah-muntah diare. Nah, itu kan perlu dilakukan investigasi. Itu suatu wilayah tempat tinggal kamu ketika kamu datang ke Vaskes itu harus sudah bisa menetapkan adanya KLB, apalagi kalau sudah muncul satu kematian. Kenapa? Karena satu orang Hilang, saja Bu, yang suaranya. keracunan. Tes. Kedengaran? Sekarang kedengaran kah? Ya, Oke. udah. Nah, karena satu orang aja yang keracunan itu kedengeran, Bu. sudah merupakan peristiwa yang tidak lazim. Nah, kayak dulu pernah ada yang bakteri apa tuh? Zakazaki yang ada di susu formulanya anak. Pernah nggak dengar? Tahun berapa itu ya? Dari susu formula impor kalau nggak salah. Ditemukan adanya bakteri atau misalnya yang terakhir kemarin itu KLB-nya Bu, tes. suaranya, Bu. Kenapa? Suaranya ya? Ini muka-muka siapa nih ya? Seger-seger nih. Kayak Ci, Prita kayak udah makan. Ampun, pusing banget. Zahra ngantuk, Zahra. Ya, ada yang Matanya udah merem-merem dari tadi. barusan keluar Zoom saya. Iya, Bu. Pertama suaranya nggak ada. Sinyalnya kayaknya, sorry ya. Iya, Bu. Ada yang ngantuk? Ini bahasannya berat. Iya, Bu, ngantuk, Bu. Ngantuk. Boleh mau stretching dulu. Ini slide terakhir sih, dikit lagi ya. Nanti kalau udah ganti materi Ya, Bu. baru kita break ya. Semangat. Ya. Tadi sampai yang itu ya, keracunan. Nah, yang terakhir tuh kasus keracunan makanan, bukan keracunan sih. Jadi waktu jamur enoki ya.
Kasus yang jamur enoki terkontaminasi bakteri E. coli tuh, yang dari Korea Selatan, ada yang ngikutin nggak perkembangannya? Nah, itu kan lumayan tuh menimbulkan diare dan muntah-muntah ya pada yang mengkonsumsi. Yang mengkonsumsi jamur. Nah, itu bisa masuk. Nah, dengan catatan adalah mereka datang ke vaskes sehingga terdata gitu. Kalau dia diare muntah-muntah terus dibiarin aja di rumah ya nggak akan ketahuan bahwa itu masuk KLB gitu. Ya, karena keracunan itu kan artinya manusia mengkonsumsi makanan yang dia anggap makanan atau minuman yang dia anggap itu aman, kemudian ternyata tidak aman karena terkontaminasi. Maka itu termasuk peristiwa yang tidak lazim. Gitu ya. Nah, ini yang berpotensi menimbulkan wabah ada agen biologis, ada yang non biologis, ya fisik, kimia, bahkan sampai radiasi. Radiasi bisa masuknya KLB atau wabah juga. Nah, ini banyak macamnya, nanti dibaca aja. Nah, kalau penyakit epidemik tadi ada karakteristiknya, termasuk adalah kurvanya jenisnya propagated epidemic, ya. Nah, ini terdapat epidemi, apa yang harus diketahui yang jelas pertama adalah etiologinya apa. Etiologi itu agen penyebab ya. Kemudian gejala klinisnya seperti apa, masa laten. Masa latennya, tahu masa laten apa definisi masa laten? Apa perbedaan masa laten dengan masa inkubasi? Kalau inkubasi itu pas dia masuk sampai dia menimbulkan gejala ya, Bu. Dari agennya masuk sampai muncul gejala pertama, itu masa inkubasi. Inkubasi. Kalau masa laten apa? Laten. Kayak udah kronis gitu nggak sih, Bu? Jadi dia udah menetap di situ gitu. Mau ke aktif, Bu. Dari adanya gini, kalau masa laten itu dari muncul atau masuknya agen ya. Jadi kadang kalau untuk agen-agen tertentu seperti bakteri itu kan punya beberapa fase ya kalau dia masuk di tubuh manusia atau host. Dia ada tapi dia bisa dorman atau mati sementara. Atau kayak virus cacar ya. Virus cacar itu once seseorang terkena cacar di masa kecilnya, kemudian saya nggak tahu sih secara mikrobiologisnya seperti apa, tapi ketika lansia dia berpotensi bisa muncul varicella zoster yang apa tuh namanya ya? Varicella zoster tuh kayak apa sih? Soalnya kemarin saya kena tuh varicella zoster. Jadi hanya bisa menyerang pada orang yang terkena cacar. Once imunnya turun, jadi ternyata virusnya itu dia dorman juga di dalam tubuh manusia. Gitu. Itu kayak cacar, bentuknya kayak cacar juga nggak sih, Bu? Cacar api, cacar ular kalau bahasa awamnya. Cacar ular dia cenderung terpusat pada satu sistem saraf aja. Misalnya kenanya biasanya di bagian dada sebelah kiri sama pundak sebelah kiri aja gitu. Tapi itu gatelnya kemana-mana, gatel tapi nggak muncul lesi. Lesinya adanya di belahan belakangnya aja misalnya, tapi gatelnya sampai dada depan gitu. Tapi hanya menyerang satu sistem saraf. Itu varicella zoster atau cacar ular. Hanya bisa terjadi Penyembuhannya juga lama, Bu. Iya, penyembuhannya lama. Penyembuhannya lama ya. Soalnya nyerang saraf. Iya, karena nyerang saraf. Jadi masih gatel aja berminggu-minggu ya. Itu saya awal-awal. Kalau masa laten berarti kronik ya, Bu, jatuhnya? Jadi dari agennya itu dorman di tubuh host sampai dia aktif kembali. Gitu. Ya. Kalau masa inkubasi dari masuknya agen yang sudah aktif hingga menimbulkan gejala pada host, gejala pertama pada host, entah dia demam atau bersin atau batuk atau apa gitu ya, pokoknya gejala pertama. Itu yang harus diketahui. Kemudian Mau nanya, Bu, kalau misalkan kan kata orang-orang yang kayak penyakit TB, itu kan bakterinya masuk ke dalam tubuh, nanti seseorang itu kalau sembuh
katanya setelah sembuh dia bisa jadi penyebab penyakitnya itu masih ada di dalam tubuhnya, nanti sewaktu-waktu dia bisa kambuh kembali. Itu masuk masa laten juga apa enggak sih, Bu? Masuk Yang masa kayak laten, gitu-gitu. masuk masa laten itu terjadi pada pasien TB yang tidak tuntas pengobatan. Jadi kalau sepemahaman saya seperti ini ya prinsipnya, pengobatan pada TB itu sebenarnya untuk membunuh bakteri yang aktif itu membutuhkan waktu 2 minggu pengobatan minum obat yang multi antibiotik itu ya multi antibiotik yang ada beberapa jenis 4 kalau nggak salah 4 jenis antibiotik untuk memutus mata rantai penularan itu hanya butuh waktu 2 minggu. Jadi penderita TB yang sakit kemudian terdiagnosis kasih obat 2 minggu setelah minum obat rutin dia udah nggak nularin sebenarnya. Tapi kenapa harus sampai 6 bulan? Jadi ada fase-fase pengobatannya tuh 2 minggu pertama, kemudian sampai 4 bulan pertama, lalu sampai penyelesaian 6 bulan. Penyelesaian 6 bulan itu tujuannya adalah membunuh semua bakteri-bakteri yang dorman. Jadi bakteri itu punya sistem pertahanan yang ketika dia merasa terancam, misalnya kita minum antibiotik terus dia merasa terancam, supaya dia nggak mati, dia lebih memilih dorman gitu. Pura-pura mati suri gitu ya, mati suri. Nah, nanti kalau kondisi di tubuh kita udah aman, udah nggak ada antibiotik lagi, maka dia bisa muncul lagi tuh, gitu. Itu bisa masuk ke dalam masa laten. Nah, yang berbahayanya adalah ketika bakteri yang sudah pernah diberikan antibiotik yang tidak tuntas dalam kasus pasien TB ini, si bakteri ini sudah mengenali jenis antibiotik yang pernah menyerang dirinya. Maka dia akan membentuk sistem pertahanan alami terhadap antibiotik itu yang disebut resistensi antibiotik. Nah, maka ketika maka ketika seorang penderita TB kemudian sudah merasa sembuh, pengobatannya tidak diselesaikan 6 bulan, dalam jangka waktu beberapa bulan kemudian dia punya gejala lagi, kembali ke vaskes, ketika teridentifikasi ternyata dia masuk kelompok MDR, multi drugs resisten ya, atau pasien TB yang resisten antibiotik. Jadi itu tata laksananya beda lagi, jenis-jenis obatnya beda lagi yang dikasih. Itu beban-beban yang ada di Indonesia kayak gitu tuh. Orang kita kan bandel-bandel ya. Rasanya sudah sembuh terus nggak mau lanjutin minum obat. Terus doktrin diri sendiri. Iya, doktrin diri sendiri. Udah sembuh. Karena kan minum obat 6 bulan itu sangat menjenuhkan ya. Jadi sangat menjenuhkan, jadi jarang ada yang tahan seperti itu. Kayaknya jadi masalah yang berlarut-larut untuk TB ya, seperti itu ya. Ada lagi yang mau tanya? Ya, Bu. Udah. Terus masa inkubasi, masa penularan. Masa penularan itu adalah butuh waktu berapa lama dari agent yang ada di host yang sudah terinfeksi harus pindah ke host yang belum terinfeksi, atau butuh waktu berapa lama dari agent yang ada di sumber penularan berupa lingkungan untuk masuk ke tubuh host yang belum terinfeksi gitu. Kemudian cara penularan, kalau cara penularan jelas kalau di prinsipnya kesehatan lingkungan ya, karena kalau sudah penularan itu ada yang direct, ada yang melalui media. Kalau direct person to person ya, dari orang ke orang melalui kontak langsung, atau kalau yang melalui media lingkungan ada beberapa macam. Ada yang waterborne, ya waterborne itu ada yang melalui air, ada yang airborne melalui udara, ada yang foodborne melalui makanan, ya. Kebanyakan medianya itu. Kemudian atau dia menular melalui vektor hewan perantara. Itu perlu diidentifikasi. Kemudian prevalensi. Prevalensi artinya kita harus melihat berapa persen jumlah total kasus dari penyakit, misalnya kita mau bahas tentang penyakit yang waktu itu difteri. Nah, kenapa waktu itu difteri pernah dibilang KLB lagi, muncul lagi, karena ternyata prevalensinya itu meningkat dari prevalensi tahun-tahun sebelumnya.
gitu. Kelompok jumlah kasus lama yang sudah pernah ada dari penyakit itu. Kita harus tahu. Di sini pentingnya surveillance. Kemudian incidence. Incidence ini jelas. Kita harus tahu berapa jumlah kasus baru. Kalau misalnya nggak tahu jumlah kasus baru, kita nggak bisa menentukan apakah dia termasuk KLB atau wabah, ya, atau bukan, gitu. Komunikabilitas ini adalah kemampuan agent untuk menularkan. Ya, infektivitas. Komunikabilitas ini sama dengan infektivitas. Nah, selanjutnya adalah reproduction rate. Reproduction rate ini yang biasa kita sebut R0. Artinya, ketika dia human to human, ya, dari orang ke orang penularannya, kita harus bisa menghitung seberapa besar reproduction rate satu orang yang terinfeksi, ya, satu infected itu bisa menularkan ke berapa orang. Apakah satu? R0-nya, artinya kalau R0-nya sama dengan 1, dari satu orang dia hanya bisa menularkan ke satu orang. Apakah 2, satu orang bisa menularkan ke 2 orang? Apakah 3 dan seterusnya. Nah, R0 ini ada rumusnya. Dulu waktu awal-awal COVID, ya, pertama dideteksi R0-nya 1, kemudian naik jadi R0-nya 2. Kalau sekarang, kalau kasusnya kayak yang di Starbucks di Jeju di Korea Selatan, satu orang menginfeksi berapa tuh? Banyak. 30-an ya? Kecuali pakai masker. Iya. 40-an ya. Nah, maka itu sangat fleksibel ya. Sangat dinamis gitu. R0 dari COVID ini. Jadi reproduction rate itu tidak semudah itu memprediksinya. Nah, kemudian epidemiologi, deskripsi orang, tempat, waktu, ya, penyakit itu tersebar pada karakteristik orang yang seperti apa, kelompok usia seperti apa, jenis kelamin, dan lain-lain. Kemudian tempat, adanya di wilayah yang seperti apa, apakah dataran rendah, dataran tinggi, apa tidak mengenal wilayah. Kemudian waktu. Waktu ini apakah di musim-musim tertentu saja atau seperti apa? Ini yang harus diperhatikan. Kemudian severity. Severity ini adalah tingkat keparahan, ya. Prognosisnya. Ketika orang terinfeksi, dari awal muncul gejala hingga dia sembuh atau meninggal, bagaimana tingkat keparahannya? Ini harus diketahui. Dan hospitalization rate. Hospitalization rate adalah angka, ya, atau tingkat orang yang sakit yang harus dirawat di rumah sakit. Ya, COVID ini hospitalization rate-nya tinggi atau rendah? Enggak ada ya, di laporannya BNPB itu enggak ada ya. Padahal ini penting. Untuk apa pentingnya hospitalization rate? Untuk mengukur apakah fasilitas kesehatan kita ini dapat menampung semua yang sakit atau tidak. Ya, karena kalau ternyata hospitalization rate-nya tinggi, kemudian kapabilitas sistem pelayanan kesehatan kita rendah, bisa kolaps nggak? Bisa. Ngaruhnya kemana? Bisa. Hospitalization rate-nya tinggi, kemudian kapasitasnya rendah, nanti akan mempengaruhi peningkatan CFR. Karena pasien yang harusnya bisa ditangani dengan baik, nggak bisa karena rumah sakitnya penuh, hingga case fatality rate-nya naik, yang meninggal semakin banyak gitu. Jadi ini yang harus diketahui, sistem pelayanan kesehatan yang harus dicek, bisa melayani pasien atau tidak, berapa kapasitasnya. Ya, jadi suatu negara tuh harus bisa mengidentifikasi semua ini untuk dapat mengatasi pandemi atau wabah suatu penyakit. Jadi banyak ya, kompleks sekali ya. Nah, kira-kira kalau kondisinya seperti ini, siapa sih yang paling kompeten untuk menjadi pemimpin dalam penanganan wabah? Harusnya orang yang ngerti epidemiologi. Ahli epidemiologi, Bu. Ahli epidemiologi, betul sekali. Makanya kalau kamu Kalau enggak ngaco nanti ngaco. laporannya. Tapi kalau di negara kita siapa sih timnya, kepala apa namanya, pemimpin yang ditunjuk oleh presiden untuk mengatasi ini siapa namanya? Kemarin ganti lagi ya kayaknya. Siapa sih? LBP. Menteri LBP siapa?
Luhut Luhut Binsar Panjaitan. Panjaitan. Luhut. Menko apa dia? Menko apa itu? Semakin ngaco ya, semakin Segala, ngaco. Bu. Jadi yang sekarang tugasnya di garda terdepan pelayanan kesehatan udah mulai kolaps, siap-siap lah ya. Karena itu nggak tahu deh presiden. Ini sebenarnya kalau kata orang-orang ini the real presiden ya, the real presiden. Karena dia ngatur semuanya, gitu. Ya kayak untuk tata laksana COVID aja sampai sekarang pemerintah kita belum ngupdate loh. Ya, pedoman tata laksana pasien COVID, Iya. terutamanya medikasi ya, pengobatan, itu ternyata pasien-pasien yang gejala ringan masih dikasih kloroquine, HCQ, hydroxychloroquine. Padahal kalau menurut riset dan rekomendasi WHO ini sudah tidak boleh digunakan. Berikan. Iya, sudah tidak boleh karena ternyata justru menimbulkan efek samping yang lebih berat daripada manfaatnya. Ya kan? Tidak terbukti bermanfaat secara signifikan kepada pasien COVID, maka tidak boleh diberikan. Tapi ternyata saya dapat informasi pasien COVID itu masih dikasih HCQ. Pas selidik punya selidik, di awal Maret itu atau akhir Maret itu negara kita habis mengimpor besar-besaran hydroxychloroquine, entah mau ngabisin stok apa gimana gitu ya. Jadi masih dipakai. Nah, hal-hal yang seperti ini ngabisin stok kali ya. Kasihan ya, pasiennya jadi kelinci percobaan. Nah, ini jenis-jenis penyakit, gejala, masa inkubasi, masa penularan. Yakinlah teman-teman ketika kita punya list banyak agent penyakit, gejalanya seperti apa, inkubasinya berapa lama, masa penularan berapa lama, cara penularannya bagaimana, ini membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk dapat ilmu seperti ini. Karena butuh observasi, investigasi, ya. Pasti nemu error, oh salah, koreksi, oh ternyata sampai ditemukan salmonella. Salmonella itu bikin gangguan pencernaan, terusnya masa inkubasinya sekian jam, masa penularannya berapa minggu, penularannya melalui ini enggak yang serta-merta ketika kita tahu itu salmonella, kita tahu semuanya sampai bisa mengatasi penyakit itu. Sama dengan COVID ini ya, jadi enggak bisa dalam waktu singkat. Ini jenis penyakit yang lain, nanti bisa dibaca. Baru sesi pertama loh, mau istirahat dulu. Ada yang Mau nanya dong, Bu. Iya, silakan. Iya, Bu mau nanya yang tadi kayaknya saya kelewatan deh, yang menentukan apa titik tertinggi yang kurva suatu penyakit itu loh. Oke, yang mana? Yang point source atau yang propagated? Yang ini ya? Bukan, ya atasnya lagi, atasnya. Nah, itu. Yang ini? Iya. Atas mulai dari 4 itu kan ke atas, Bu. Terus, nah ini kan udah sampai puncak. Nah, kita tahu puncaknya itu dari mana? Kita tahu puncaknya itu dari mana? Pertama, kita harus memposisikan diri. Kita posisinya sebagai yang mengikuti puncak real time, apa sebagai pemantau kasus penyakit di masa lampau. Kalau kondisinya kayak yang COVID sekarang, kita kan ngikutin proses naiknya kurva real time ya. Real time itu kita hidup di masa sekarang, kurvanya juga sedang naik. Nah, ketika kita tahu itu puncak adalah ketika kurvanya sudah mulai turun. Misalnya posisinya di sini nih. Ya. Misalnya di sini di tanggal 9 Mei. Sekarang misalnya tanggal 9 Mei. Kita melihat bahwa kurvanya sudah mulai melandai. Baru dari mata kita yang di tanggal 9, kita baru bisa melihat, oh bahwa ternyata puncaknya udah lewat kemarin di tanggal 1. Gitu. Kalau kita masih posisi di tanggal 1, kita belum bisa mengatakan bahwa sekaranglah puncaknya, belum bisa. Kecuali kita sudah melewati itu. Gitu. Sama dengan saat kita mengatakan bahwa pandeminya sudah selesai atau wabahnya sudah selesai. Kita belum bisa mengatakan wabah itu selesai ketika sebelum 2 kali masa inkubasi.
gitu ya. Inkubasi. Kalau sudah 2 kali masa inkubasi, nggak ada kasus baru, baru kita bisa bilang wabahnya selesai. Kayak gitu. Berarti sebenarnya sekarang yang lagi kejadian di COVID ini kita pun belum bisa menentukan sebenarnya fase puncaknya di kapan sih? Karena Iya. kan sekarang masih Iya, belum betul, belum bisa. Kan sekarang naik terus nih. Kemarin 3.900, 4.100, 4.500, 1.800. kemarin 4.800 sekian kan. Hari ini belum tahu nih berapa, belum diumumin. Nah, artinya kan kita dalam posisi di sini nih. Entah saya nggak tahu ya, apakah kita ada di sini, ataukah di sini, ataukah di sini, ataukah udah mendekati puncak. Kita nggak akan tahu di mana kita sekarang, kecuali kita dalam posisi kurvanya sudah turun, baru bisa kita melihat puncaknya, gitu. Ya. Terus ngelihat kurva naik atau turun pun nggak bisa dengan angka kasar, tapi ada metode smoothingnya. Kayak gini nih ya, kalau misalnya kayak tadi yang saya asumsikan yang ada di sini, kalau posisi kita ada di tanggal 19 atau di tanggal 20 April, kita menganggap bahwa ini puncak belum bisa. Atau posisi kita di tanggal 25, kita melihat kurva sudah turun, mungkin orang yang ada di tanggal 25 itu mengira puncaknya di tanggal 20. Ya nggak sih? Iya. Karena yang ini belum ada nih, yang tanggal 28 puncak yang tinggi ini belum ada gitu. Jadi sangat-sangat fluktuatif sangat-sangat dinamis ya. Selama pandeminya atau wabahnya belum selesai, maka kurvanya belum bisa kita definisikan gitu. Maka kamu tanya ke ahli epidemiologi manapun, sekarang kita sedang dalam posisi yang mana, sudah di puncak atau belum, pasti belum ada yang bisa jawab. Ya, yang jelas kurvanya masih terus naik. Dan kita nggak akan tahu sampai mana itu naik, kecuali kita berupaya untuk menekan angka penularannya gitu. Jadi sekarang kasus yang sembuh itu nggak terlalu bermakna, kecuali hanya untuk meningkatkan kapasitas daya tampung rumah sakit aja. Ya, selama jumlah kasusnya masih terus naik, maka itu masih akan menjadi ancaman gitu ya. Jelas Desi, ada lagi yang mau nanya? Sudah cukup? Oke. Sampai jam berapa ya? Lupa saya. Jam 1. Masih di sini. Sampai jam 1 berapa? 1.15 ya kalau nggak salah ya. Mau sholat dulu? Boleh, Bu. Ada satu judul lagi, tapi slide-nya tidak terlalu banyak. Nanti insya Allah cukup sih waktunya. Sholat dulu ya, 15 menit. Nanti 12.45 kita mulai. Oke. Kalau mau live dulu nggak apa-apa, nanti join lagi.
Oke, sorry ya. Kita lanjut ya. Nah, untuk persiapan administrasi harus tahu dokumen apa aja sih yang dibutuhin ya sama lembaga yang berlaku di lembaga setempat. Kemudian bagaimana proses perizinannya, terus bagaimana proses pengamanan. Artinya ketika kita turun lapangan, keamanan kita terjamin, nggak bakal ada yang protes atau kita nggak akan diserang warga dan lain-lain. Ini penting. Jadi koordinasi RT RW, kelurahan, sama dinas kesehatan setempat itu penting. Ya, kemudian selesaikan masalah pribadi sebelum turun lapangan. Apalagi ketika kita diturunkan ke kondisi yang sangat berisiko. Misalnya potensi kita pulang dengan kondisi sehat dan selamat itu 50-50, maka selesaikanlah masalah pribadi dulu ya. Kita punya tanggungan diselesaikan, kita punya urusan percintaan dengan orang lain diselesaikan gitu lah ya. Pokoknya selesaikan masalah, punya hutang dibayar dulu gitu ya. Selesaikan masalah pribadi. Jadi jangan sampai ketika dalam proses periode investigasi kemudian kita disibukkan dengan masalah pribadi. Misalnya lagi ada masalah buat bayaran sekolah anak, kemudian ditelepon sama kepala sekolahnya suruh bayar. Nah, itu kan bisa mengganggu konsentrasi. Nah, kemudian untuk konsultasi, jadi ketika kita turun lapangan, semua pihak harus menyetujui peran kita. Jadi kalau kita sebagai bawahan sih enak kalau udah ada surat tugasnya ya. Kemudian pahami peran. Dari masing-masing tim, biasanya dia punya kompetensi masing-masing. Maka sadarilah kompetensi kita. Jangan melakukan hal yang bukan bagian dari kemampuan kita. Kita expertnya di mana? Expertnya di pendataan, maka lakukan pendataan. Expertnya di pengambilan sampel, sampel lingkungan atau sampel fisik ya. Lakukanlah pengambilan sampel gitu ya. Expertnya di distribusi logistik ya udah lakukanlah distribusi logistik. Jadi jangan ngambil alih peran orang. Lalu harus tahu siapa yang akan menjadi kontak lokal. Kalau kita diturunkan ke suatu lapangan atau suatu wilayah yang bukan menjadi wilayah kerja kita secara langsung, misalnya kamu petugas dinas kesehatan kota, kemudian diturunkan ke RW tertentu. Artinya kontak lokal kamu itu ya kalau enggak ketua RW-nya ya lurahnya. Nah, itu kita harus tahu siapa yang akan menjadi kontak lokal kita di wilayah itu. Nah, kemudian harus tahu juga sebelum pergi kapan dan di mana kita harus bertemu dengan pejabat dan kontak setempat. Jadi di sini pentingnya koordinasi dan komunikasi ditekankan karena kalau di awal ini semua belum disiapkan, takutnya akan menyebabkan kekacauan di dalam proses pelaksanaan penyelidikan. Seperti itu. Itu administratif dan komunikasi. Lalu persiapan yang kedua adalah, langkah kedua adalah memastikan adanya letusan. Nah, ini tugasnya epidemiolog ya. Betul-betul letusan atau letusan bohongan. Yang pertama perlu dipahami ada istilah epidemi, ada istilah klaster. Nah, waktu awal terjadinya kasus COVID pertama kali teridentifikasi itu didapatkan klaster sanggar tari Tenggo. Ya, tari Tenggo ya kalau nggak salah ya. Iya, Bu. Nah, itu baru klaster. Apa sih klaster? Kita lihat dari yang terkecil dulu. Klaster adalah agregasi kasus di area tertentu selama periode tertentu tanpa memperhatikan apakah jumlah kasus lebih dari yang diharapkan. Jadi, ada sekumpulan kasus di wilayah tertentu, dia terkumpul di wilayah tertentu dalam periode tertentu. Kondisi klaster tidak dapat didefinisikan sebagai KLB atau wabah sampai muncul klaster yang lainnya. Ya. Nah, kemudian kumpulan dari klaster-klaster itu dapat menjadi wabah atau epidemi. Terjadinya lebih banyak kasus penyakit daripada yang diperkirakan di daerah tertentu atau di antara kelompok orang tertentu selama periode waktu tertentu. Patokannya adalah jumlah kasus, wilayah, batasannya, sama periode. Ini harus jelas untuk menentukan wabah atau epidemi. Gitu. Ya, banyak itu jumlah, daerah itu wilayah atau tempat dan periodenya. 3 hal ini yang terpenting untuk mendefinisikan wabah. Nah,
Dalam wabah atau epidemi, biasanya kasus itu memiliki keterkaitan antara satu sama lain, ya. Artinya adalah misalnya muncul klaster X yang kemudian beberapa hari kemudian ada klaster Y. Nah, kalau diamati atau diselidiki, kalau istilah COVID-nya di sekarang itu ada kontak tracing, ternyata misalnya ada satu orang yang positif dari klaster X ini berkomunikasi atau berhubungan dengan orang yang ternyata positif juga di klaster Y. Artinya adalah dari setiap klaster ini ada hubungan keterkaitan, ya, kalau kontak tracing-nya bagus. Nah, kalau dalam penggunaan istilah wabah sama epidemi dalam bahasa Inggris sebenarnya sama. Epidemic itu wabah dalam bahasa Indonesianya. Tapi penggunaannya menurut ahli epidemiologi itu lebih kalau kondisi letusannya itu tidak terlalu berdampak luas, kita biasanya menggunakan istilah wabah. Tapi kalau dia berimplikasi pada situasi krisis di suatu wilayah, biasanya kita sebut sebagai epidemi. Jadi untuk cakupan yang lebih luas dan dampaknya yang lebih luas. Nah, ini kan dalam satu negara. Tapi kalau misalnya ini sudah terjadi di seluruh negara, di seluruh dunia, maka disebutnya sebagai pandemi. Ya, jadi di atasnya epidemi ada pandemi. Ya, pandemi. Ya, pandemi itu dia ranahnya adalah internasional atau global dan dampaknya juga global. Nah, ketika kita bertugas untuk mengidentifikasi wabah, itu benaran wabah apa tidak, ada beberapa cara. Yang pertama adalah kalau fasilitas pelayanan kesehatannya punya sistem surveillance yang baik dan datanya itu layak untuk dianalisis, maka kita perlu menganalisis data surveillance-nya dulu. Ada tidak kenaikan atau pola yang tidak biasa dari pencatatan dari tahun ke tahun. Kalau ada, maka perlu dilakukan turun lapangan investigasi langsung. Atau ada laporan dari Fasiankes atau masyarakat. Nah, Fasiankes di sini biasanya yang utama adalah Fasiankes swasta yang tidak punya koordinasi langsung dengan Kementerian Pusat, ya, karena biasanya tektokannya susah tuh lama ya. Nah, kalau misalnya kita dapat laporan misalnya tingkat rawat inap akibat penyakit tertentu itu meningkat daripada catatan biasanya, ini perlu dilakukan penyelidikan. Atau misalnya ada masyarakat awam yang dia tidak terlalu percaya fasilitas kesehatan, kemudian bagian dari masyarakat itu melaporkan bahwa muncul gejala atau kondisi kesehatan yang baru ya di suatu masyarakat tertentu dan itu diketahui oleh salah satu petugas kesehatan. Nah, baru ini boleh dilakukan investigasi. Jadi salah satu keutamaan atau keuntungan dekatnya petugas kesehatan dengan masyarakat itu ya. Jadi jangan terlalu mengeksklusifkan diri sebagai petugas kesehatan karena kalau kita tidak dekat dengan masyarakat, masyarakat akan sulit menyampaikan kondisi yang sebenarnya terjadi gitu. Padahal kita sebagai petugas kesehatan butuh informasi itu. Seperti itu. Nah, biasanya muncul angka agregat, angka keseluruhan gitu, agregat tuh besaran kasar ya, yang tidak diketahui secara pasti tapi masyarakat sadar bahwa ada hal yang tidak biasa gitu. Misalnya kalau dari kalau cerita nanti kelamaan. Kita lanjut aja dulu. Nah, ini ada tugas penting investigator. Yang pertama memverifikasi bahwa wabah yang diklaim memang benar adanya. Nah, bagaimana memastikan benar adanya wabah? Ya, ada beberapa wabah menjadi wabah yang benar dengan penyebab yang umum, kita belum tahu penyebab detailnya apa, atau kalau kita tidak teliti, ada yang seperti letupan tapi ternyata kasusnya sporadis. Kalau wabah itu tidak boleh sporadis. Apa itu sporadis? Sporadis itu seperti muncul peningkatan atau lonjakan kasus yang kalau diamati dia terpisah-pisah. Tidak ada keterkaitan antara kasus yang pertama sama kasus yang kedua. Itu nggak bisa kita sebut wabah, ya. Tapi kalau wabah itu ketika ada keterkaitan antara
penyakit antara klaster pada kasus yang pertama dengan klaster pada kasus yang kedua seperti yang tadi saya jelasin. Jadi kalau yang kasus sporadis itu nggak bisa disebut wabah. Kapan kita bisa mengidentifikasi kasus itu sporadis atau bukan? Ketika kita melakukan kontak tracing dengan benar. Nah, yang perlu diwaspadai adalah pertama, letupan tersembunyi. Sebenarnya dia potensi wabah, tapi nggak ketahuan karena tersembunyi. Biasanya terjadi pada penyakit baru, ya, dengan gejala serupa atau mirip dengan penyakit yang sudah biasa terjadi. Ternyata agentnya beda, misalnya. Kita nggak tahu, itu bisa jadi letupan tersembunyi. Nah, di awal-awal COVID-19, ya, yang di Wuhan itu awalnya menjadi letupan tersembunyi. Sampai akhirnya lonjakan kasusnya meningkat drastis, yang kemudian terdengar sampai ke WHO internasional, ya. Baru Cina berani mengatakan itu epidemik gitu. Nah, atau yang kedua, jenis penyakit yang tidak mendapat perhatian karena dampaknya belum diketahui. Nah, biasanya karakteristik manusia nih begini, kalau efeknya nggak bisa langsung kelihatan depan mata, kita anggap itu kurang penting. Padahal ternyata dampaknya jangka panjang. Nih, ini sih belum pernah muncul ya, tapi bisa potensial terjadi letupan tersembunyi. Dan atau yang kedua adalah KLB palsu. Ini yang tadi saya bilang, pseudo epidemic. Pseudo epidemic dapat terjadi ketika pertama adalah perubahan dalam prosedur pelaporan lokal. Misalnya, sistem pelaporan yang dilakukan dari Fasiankes primer, ya, Fasiankes tingkat 1 ke pusat, itu biasanya harus berjenjang dari Fasiankes tingkat 1 ke tingkat kecamatan misalnya, baru ke tingkat kota, baru ke tingkat provinsi. Nah, kemudian suatu waktu sistem pelaporan itu dibuat sama atau dibuat satu tahap saja, misalnya semua bisa mengakses melalui situs online, misalnya prosedur pelaporannya, yang kemudian bisa langsung akumulasi total pelaporan bisa diakses oleh pejabat pemerintahan pusat atau kementerian pusat. Nah, yang biasanya butuh waktu beberapa lama untuk mengumpulkan jumlah kasus dari setiap kelurahan atau kecamatan, kemudian karena sistem pelaporannya berubah, jadi durasi waktu yang dibutuhkan itu lebih singkat untuk mengumpulkan jumlah kasus. Jadi seolah-olah dalam waktu singkat, jumlahnya langsung melonjak. Padahal yang berubah apa sistem pelaporannya. Ini yang perlu diketahui. Ada yang chat? Oke, Endah lagi sakit. Terus, atau perubahan dalam definisi kasus. Nah, perubahan dalam definisi kasus. Nih, ini penting untuk menentukan karena ketika definisi kasusnya berubah, nanti kita akan belajar mengenai definisi kasus, maka nanti untuk mendiagnosis apakah dia termasuk kasus atau bukan pun berbeda, ya. Kalau yang sedang diajukan kemarin sama Gubernur Hovifah Indar Parawansa, gubernurnya Jatim, dia mengajukan ke Kemenkes apa kemana tuh, buat definisi kasus kematian akibat COVID. Dia protes karena angka kematian akibat COVID-nya tinggi di provinsinya dia. Karena definisi kematian akibat COVID, semua yang terdiagnosis COVID, baik dia komorbid maupun tidak. Yang diminta Hovifah, yang komorbid nggak masuk kematian akibat COVID supaya angka kematiannya turun. Kan lucu ya? Lucu. Nah ini nih, kalau terjadi perubahan definisi kasus, ya misalnya buat menjaring kasus dalam screening, definisinya dirubah. Kalau yang kemarin kan ada kayak misalnya yang COVID itu ada yang ODP, ada yang PDP, ya, OTG, ada yang OTG. PDP. Nah, ini kan terbagi-bagi nih. Kemudian sekarang semuanya dijadikan satu menjadi suspek, ya nggak? Selama dia belum confirm, Suspek. confirm. Sebenarnya yang mana sih yang benar?
menurut standar internasional yang mana sih yang benar antara suspek confirm sama ODP, PDP, OTG dan lain-lain? Nah, definisi ini kalau dia berubah, maka jumlah kasus perbagian ini kan berubah. Maka kalau terjadi perubahan definisi bisa menimbulkan KLB palsu. Gitu ya. Nah, atau yang selanjutnya meningkatnya minat karena kesadaran lokal atau nasional. Ini maksudnya adalah kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri dalam tahap awal penyakit. Jadi dia early diagnosis gitu. Early diagnosis, sebelum gejalanya parah dia sudah mau memeriksakan diri. Jadi yang tadinya orang diare-diare biasa berobat di rumah aja, kemudian istirahat dia sembuh, tidak merasa perlu datang ke fasilitas kesehatan. Kemudian seiring dengan waktu meningkatnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat, sehingga ketika terjadi diare terutama pada balita, misalnya dia sudah mulai aware masyarakatnya, diare seharian nggak selesai langsung besoknya datang ke Vaskes. Jadi seolah-olah meningkat kesadarannya, ya. Meningkat kesadarannya seolah-olah jumlah kasusnya bertambah, padahal tidak. Nah, ini bisa seperti itu. Atau misalnya habis dilakukan penyuluhan, ya. Habis dilakukan penyuluhan di suatu wilayah, terus besokannya masyarakatnya mulai sadar nih, akhirnya berbondong-bondong datang ke fasilitas kesehatan, nambah deh jumlah kasusnya, gitu ya. Itu KLB bukan, masuknya adalah KLB palsu atau pseudo epidemik. Kemudian ada perbaikan dalam prosedur diagnosis, poin yang keempat. Misalnya seperti ini, contoh penyakit apa ya yang dulunya diagnosisnya kurang baik, sekarang sudah lumayan baik. Kalau untuk membedakan antara diagnosis demam tifoid dengan DBD, itu kan masih banyak yang belum menggunakan standar ya. Jadi kalau dia pengambilan sampel darahnya di hari yang kurang pas, kemudian masih kurang terbaca bagaimana kadar darah rutinnya, trombosit, leukosit dan lain-lainnya, dan dia tidak ada uji kalau buat tipes demam tifoid kan ada tes Widal, Bu. Widal. Nah, tes Widal itu kalau dulu mungkin kita belum tahu, misalnya kita belum tahu bahwa bisa dilakukan tes Widal, kan Widal tuh teknologi mikrobiologis yang baru. Nah, kalau dulu cuman indikatornya adalah leukosit, eritrosit sama trombosit misalnya. Nah, kemudian seiring dengan jalannya waktu ada tes Widal sehingga mempermudah diagnostik demam tifoid. Kemudian naiklah jumlah penderita tifoid dari sana karena prosedur diagnostiknya sudah lebih spesifik. Nah, ketika ada peningkatan jumlah penderita dalam kurun waktu tertentu diiringi dengan perubahan prosedur diagnostik, ini tidak boleh serta-merta kita katakan dia adalah KLB, tapi kemungkinannya palsu, gitu ya. Atau ada peningkatan kapasitas petugas kesehatan. Tim surveillance-nya bertambah, tim penerimaan pasiennya bertambah, sehingga dalam sehari yang biasanya bisa melayani hanya 50 pasien, ini bisa sampai 100 pasien. Nah, itu kan ada peningkatan jumlah kasus. Itu masuk epidemi atau KLB? Bukan, karena ada peningkatan kapasitas petugas kesehatan, entah dia dari segi jumlah petugasnya atau dari segi keterampilannya, seperti itu. Jadi ini yang perlu diwaspadai. Nah, memastikan adanya letupan yang paling sering dilakukan adalah dengan melakukan perbandingan jumlah observe dengan jumlah expected. Observe adalah jumlah kasus saat ini. Nih, observe itu adalah jumlah kasus saat ini. Kalau expected adalah jumlah dari minggu atau bulan sebelumnya. Ini expected. Ya, jadi
Kalau angka-angka yang sudah pernah kita tahu, kita sudah bisa memperkirakan. Kalau yang observe, ini yang baru kita temuin sekarang. Kalau terjadi peningkatan seperti syarat-syarat yang di awal tadi, itu artinya adalah ada letupan. Ini udah jam 1:30 ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Kita mau lanjut atau mau udahan aja? 13.20, Bu. Karena masih panjang dan di akhir ada hitungan. Jadi butuh waktu lama, minggu depan aja ya. Iya, boleh, Bu. Iya, Bu. Berarti sampai di Iya, Bu. Sampai memastikan sini. adanya letupan ya, Bu. Letupan. Memastikan adanya letupan. Next slide-nya apa nih? Nah, ini besok nggak usah. Buat kuis nggak usah ya. Jadi sampai slide 14. Nah, Iya, saya Bu. kasih note di sini deh. Kuis sampai sini ya. Bu, ini kita masuk mata kuliah Epic Casling jam berapa nih? Jam 2, Kak. Jam 2. Jam 2 ya? Di jadwal sih jam 2 kurang 15 ya. Cuman kayaknya saya mau makan dulu nih. Kasih tahu ke Iya, itu Bu. ya. Kasih tahu ke teman-teman Iya, Bu. Caslingnya ya. Kalian udah beli buku belum? Udah, Udah, Bu. Bu. Baru nyampe tadi, Bu. Alhamdulillah. Berapa harganya? Harganya sih 27, Bu. Cuman kalau Ongkirnya? di Murah sih. UGM Kamu beli persnya, bajakan. enggak, UGM persnya, Bu. Asli, Bu. Ongkirnya Lagi 20 lebih juga, Bu. Oke, Asli oke. kok, Bu. Kalau yang 57.000 asli nggak, Bu? Mana yang mana? Asli Belinya Vini. ini yang jelasnya di penerbitnya yang UGM pers itu. Oke, ya Itu udah. kan penerbit asli. Yang penting bukunya Ibu, jadi kita masuk jam 2 atau jam berapa, Ibu? jam 2 pas Bu, aja tapi kali. belum sampai, Bu. Ya udah, tapi udah mesen kan? Udah, Bu. Ya, Bu. Bu, kalau yang buku investigasi wabah yang gimana ya, Bu? Mau lihat depannya. Ini nggak ada buku cetaknya. Yang kemarin Ibu kasih tahu itu loh, Bu. Mana sih? Yang minggu kemarin Ibu kasih tahu bukunya itu, Bu.